Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari emotional intelligence. Ada beberapa teori dari para ahli mengenai emotional intelligence. Yang pertama itu ada dari Salovey dan Meyer. Mereka sendiri mendefinisikan emotional intelligence ini sebagai himpunan dari kecerdasan sosial yang melibatkan perasaan dan kemampuan kita yang membantu kita untuk membimbing perbuatan ataupun tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua itu ada dari Daniel Goleman. Nah, menurutnya emotional intelligence ini adalah sebuah kemampuan untuk mengontrol emosi yang melibatkan kecerdasan yang kita miliki. Seperti halnya mengontrol emosi kita ke orang lain, mengontrol perbuatan kita, dan juga mengontrol rasa empati atau simpati kita terhadap orang di sekitar. Dari pendapat kedua hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa emotional intelligence ini merupakan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mengontrol emosinya terhadap orang lain di sekitar. Lalu, apakah emotional intelligence ini berpengaruh penting terhadap kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah iya. Karena menurut Daniel Goleman, suasana hati yang baik itu juga akan berpengaruh terhadap emotional intelligence seseorang. Apabila setiap individu pandai menyesuaikan dirinya ke orang lain dan memiliki rasa empati yang tinggi, maka bisa dibilang bahwa individu tersebut memiliki tingkat emotional intelligence yang tinggi ataupun baik, yang juga akan membantu dia lebih mudah menyesuaikan dalam orang-orang baru ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Daniel Goleman sendiri juga menyebutkan bahwa emotional intelligence ini berperan jauh lebih penting daripada IQ ataupun keahlian yang dimiliki oleh setiap individu. 5 dasar kemampuan dalam teori emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Yang pertama ada self-awareness atau mengenali emosi diri. Merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati. Bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosinya sendiri. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosinya. Yang kedua, ada self-regulation atau mengelola emosi. Merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi yang berlebihan, meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. Yang ketiga, ada motivation atau memotivasi diri sendiri. Ketika ingin meraih prestasi, harus dilalui dengan memiliki motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Yang keempat, ada empati, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi orang lain. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, ada social skills atau mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan dalam membina hubungan. Merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas kepemimpinan dan keberhasilan antar sesama. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Terkadang, manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan sulit juga memahami keinginan serta kemampuan orang lain.
selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya baik Pak, nanti saya akan segera kerjakan. Ya terima kasih Pak, selamat siang. Tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Toh itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu katanya. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Yes, saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri, membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpi. Bagus banget kan ini? Iya, tapi udah buka aja. Sekarang gue banget sih. Isi bunga. Terus ini bagus banget juga loh. Iya, ini bagus. Duh, kasihan banget di sini terjadi banjir. Mana-mana coba lihat. Aduh iya kasihan banget. Semoga nggak ada korban jiwa ya. Semoga banyak relawan yang datang sih. Iya, semoga banyak bantuan juga yang masuk. Iya betul. Jadi, defensive mekanisme adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh individu yang dimana dilakukan untuk memiliki tujuan mengurangi kecemasan dari seseorang tersebut. Bentuk-bentuk defense mechanism yang pertama ada represi, yaitu usaha menekan keinginan atau perasaan yang tidak diinginkan atau yang dibenci. Yang kedua ada rasionalisasi, yaitu membuat alasan pengecualian untuk membenarkan tindakannya diri sendiri. Selanjutnya ada denial, yaitu menolak untuk mengakui realita yang ada dan itu realita yang menyakitkan. Selanjutnya ada sublimasi, yaitu perasaan frustasi dan putus asa mendorong untuk mencapai atau mendapatkan pengganti yang diharapkan bisa memberikan sesuatu yang sejenis. Selanjutnya ada proyeksi, yaitu pemindahan objek untuk dipermasalahkan. Contohnya seperti menuduh pacar berselingkuh padahal dia yang berselingkuh. Selanjutnya ada displacement, yaitu menyalurkan tindakan emosi pada orang lain yang berbeda atau kepada benda lain. Selanjutnya ada reaction formation, yaitu menampilkan tingkah laku yang bertolak belakang dari yang sebenarnya. Yang terakhir ada regresi, yaitu kecenderungan untuk kembali kepada tahap perkembangan sebelumnya.
Pertama, ada manfaat dari memperoleh defense mechanism. Kita dapat lebih mengenali diri kita sendiri dan kita dapat mengurangi tingkat kecemasan yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu kita mempelajari emotional intelligence. Manfaatnya yaitu kita dapat mengenali batasan-batasan emosi yang ada dalam diri kita dan juga orang lain, sehingga kita dapat mengendalikan emosi diri kita dan kita dapat memberikan masukan kepada orang lain terkait dengan emosi dirinya. Selain itu kita juga bisa lebih peka terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan fisik juga mental yang ada dalam diri kita maupun orang lain.